Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumih. Kita berhenti sebentar. Pada potongan ayat ini yang perlu kita bahas adalah ini liqaumihi. Nah, kalau yang ini insyaallah semua kita sudah bisa membaca wa idistasqa Musa. Insyaallah semua kita sudah bisa membaca dengan benar. Yani yang menjadi pertanyaan ketika kita berhenti di sini liqaumih, maka kita berhentinya liqaumih, huruf a-nya ini sukun. Namun ketika kita menggabungkan dengan ayat setelahnya atau potongan ayat setelahnya, maka kata liqaumihi ini akan berbeda menjadi liqaumihi. Jadi yang pertama kita baca liqaumih menjadi liqaumihi, kemudian digabungkan kepada potongan ayat selanjutnya. Di sini ditentukan dengan kenapa ha ini dibaca panjang oleh kita, karena ini perhatikan di sini ada ya kecil. Ya kecil yang di bawahnya huruf ha ini menandakan bahwa harokat dari huruf ha-nya ini kita panjangkan 2 harokat. Ya, sebagaimana ini tanda alif kecil ini. Musa ada alif kecil. Wa idistasqa kemudian ada alif kecil, maka kita panjangkan 2 harokat. Ini juga panjang 2 harokat. Ini juga 2 harokat. Jadi liqaumihi ketika menggabungkan kepada ini fakulna. Baik, kita praktek. Wa idistasqa Musa liqaumihi fakulna rib bi'asakal hajar. Di sini fakul nabrib. Perhatikan huruf dot ini tidak boleh kita pantulkan. Jadi jangan kita membacanya fakul nadrib. Tidak ada itu nade. Gak ada nade. Tidak ada pantulan sama sekali untuk huruf dot. Karena huruf dot tidak termasuk huruf-huruf yang dipantulkan. Jadi sekali lagi jangan memantulkan huruf dot yang sukun ini. Fakul nabrib tidak ada pantulan sama sekali. Fakul nabrib bi'asakal hajar. Nah, di sini perhatikan huruf ba yang tidak ada tanda bacanya ini, harokatnya enggak ada, tanda sukun tasydidnya enggak ada. Berarti ini ya dalam Quran Madinah ini adalah huruf yang bersukun, bertanda sukun. Fakul nabrib. Kalau kita berhenti misalkan di sini ya, misalkan kita enggak kuat nafas misalkan. Wa idistasqa Musa liqaumihi fakul nabrib. Kalau berhenti di sini. Kalau berhenti di sini bagaimana? Kalau berhenti di sini menjadi fakulna, panjang 2 harokat. Kalau digabungkan panjangnya hilang. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ya, jadi panjangnya hilang. Kalau kita waqaf, kita berhenti menjadi fakulna 2 harokat. Kalau digabung panjangnya hilang, langsung gabung kepada dot. Nah, fakul nabrib. Perhatikan di sini dot tidak mentul. Kemudian di sini huruf ba-nya kita pantulkan. Fakul nabrib karena kita berhenti di sini. Misal gak kuat nafas. Fakul nabrib
rib, rib. Nah, kita pantulkan ini huruf ba. Kalau ini enggak, dot bukan huruf yang boleh dipantulkan. Itu bacaan yang pertama. Namun ketika ini kita ke bacaan yang kedua ya, fakul nadrib ini gabung dengan kata bi'asokah. Bagaimana caranya? Fakul nadrib bi'asokah. Nah, perhatikan. Yang awalnya kita membaca dengan pantulan untuk huruf ba, maka ketika huruf ba ini digabungkan kepada kata bi'asokah, karena kata bi'asokah diawali dengan huruf ba, maka ba ketemu sama ba, maka ba yang ini sudah tidak ada pantulannya sama sekali. Nah, sekali lagi, kalau bacaan yang pertama fakul nadrib dipantulkan. Bacaan yang kedua, fakul nadrib bi, rib bi. Nah, huruf ba yang pertama dimasukkan kepada huruf ba yang kedua 100%. Sehingga kita membacanya huruf ba ini masuk sudah ke sini. Tidak dibaca fakul nadrib bi, rib bi. Nah, jadi itu kan dipisah itu namanya. Ini enggak, langsung aja masukkan huruf ba yang ini. Nadrib bi. Yang kedua, jangan dipantulkan. Fakul nadrib bi, rib bi. Nah, ini salah. Nah, ini jangan dipantulkan karena huruf ba sudah masuk kepada huruf selanjutnya karena sama-sama huruf ba. Baik, kita lanjutkan. Fakul nadrib bi asokal hajar. Bi asokal hajar. Di sini ada tanda berhenti, tanda wakof ya. Tanda wakof short lam ini menandakan kita diperbolehkan berhenti di kata al-hajar. Fakul nadrib bi asokal hajar, berhenti. Kemudian kita boleh melanjutkan fajarat dan seterusnya. Itu contoh yang pertama. Tapi contoh yang kedua ini yang lebih diutamakan. Jadi kalau ada tanda short lam seperti ini, short lam kemudian ada alif seperti ini, maka kita boleh berhenti, tapi lebih diutamakan kita itu menggabung kepada ayat atau potongan ayat setelahnya. Contoh, fakul nadrib bi asokal hajar fajarat. Jadi digabungkan seperti itu. Ini lebih diutamakan. Nah, perhatikan di sini ada nun sukun bertemu fa, maka kita membacanya dengan samar. Ada unsur samarnya. Fa. Unsur samar itu ada dengungnya. Nah, kalau yang dinamakan samar itu ada dengungnya, tapi tidak 100% dan tidak juga dibaca dengan jelas. Kalau dibaca jelas, fan fa. Kalau dibaca dengung, 100% dengung, fang, rongga hidung berdengung 100% itu. Tapi kalau dibaca antara jelas dan dengung menjadi samar, fang fa, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Fang fajarat min husnata ashrata aina. Baik, kita berhenti. Yang perlu diperhatikan di sini adalah huruf ta ini ada nafas yang keluar ya. Fang fajarot. Nah, makanya kalau kita mendalami makhorijul huruf ya, huruf ta ini ada nafas yang keluar. Fang fajarot, rot. Nah, jadi tidak sekedar fang fajarot, rot. Enggak ada nafas keluar itu. Ada nafas keluar itu harusnya. Fang fajarot. Nah, seperti itu. Kita gabungkan kepada minhu. Fajarat minhu. Perhatikan di sini nun sukun bertemu ha, kita membaca dengan jelas. Nah, nun sukun ketemu fa bacanya samar, nih nun sukun ketemu ha kita baca jelas. Fajarat minhu nata ashrata aina. Nah, kita berhenti di sini. Ini ada tanda short lam alif kemudian. Nah, tanda seperti ini sama dengan yang sebelumnya. Artinya kita boleh berhenti, tapi lebih baiknya dilanjutkan. Nah, kita barusan berhenti ya. Sekarang kita praktek yang lanjutkan.
Fanfajarat minhu ithnata asyrata aynan qad alima kullu unas. Perhatikan di sini ada tanwin, ya, ada nun, tanwin, ya, fathatain. Kita kalau berhenti itu bacanya aina, aina seperti itu. Jadi bacanya satu harokat. Nah, padahal di sini dua harokat. Kenapa kita baca satu harokat? Karena kita berhenti. Kalau kita gabung kepada potongan ayat berikutnya, maka harokatnya kembali menjadi dua, menjadi tanwin lagi. Contoh, fanfajarat minhu ithnata asyrata aina. Seperti itu. Aina, jadi na, bukan nan, ya. Kalau kita mau baca nan, yaitu harus gabung kepada potongan berikutnya. Itu pun harus dilihat potongan berikutnya ini awal hurufnya apa? Hurufnya qaf, berarti kita membaca dengan samar. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aynan qad. Nah, seperti nauqa, nauqa. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau digabungkan atau kalau kita mau membacanya dengan ainan, jadi membacanya dengan tanwin. Artinya nanti akan ketemu dengan qaf. Baik, kita lanjutkan dari qad ini ya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Di sini ada dal sukun. Nah, barulah kita pantulkan sama seperti yang ba tadi. Ba sukun kita pantulkan dengan catatan tidak digabungkan dengan ba setelahnya ya. Kalau gabung dengan ba setelahnya maka pantulannya hilang. Nah, sekarang umpamanya dal sukun ini gabung dengan ain. Bagaimana? Ya tetap karena dal ini di sini ain bukan dal. Nah, kalau masuk ini dal ya pantulannya sama seperti ini nanti. Pantulannya jadi hilang. Baik. Kita lanjutkan. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Di sini huruf dal, ini huruf dot. Nah, perhatikan kita harus membaca dengan melihat kepada Quran. Ketika ada ternyata huruf dot, kita tidak pantulkan. Oh, ternyata huruf dal, ya kita pantulkan. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Ada tanwin ya, kasrotain bertemu dengan mim, maka kita memasukkan tanwin ini kepada huruf mim, dimasukkan dan disertai dengan dengungan. Jangan hanya dimasukkan tapi gak ada dengungan, maka salah juga itu atau tidak sempurna. Misalkan una simma simma simma, ini kurang ada dengungan, harus ada dengung, kita jeda dua harokat ya minimal itu ya. Una simma sim, sampai dengung di rongga hidung kita barulah kita mengucapkan ma. Sim, dengung dulu baru ma. Simma, seperti itu. Kalau orang yang berpikir negatif untuk membaca Al-Quran dikatakan, wah Al-Quran ini sulit sekali bacanya. Waduh, Islam itu agama yang ruwet. Padahal tidak, ini adalah ilmu. Kalau diketahui maka akan mudah bagi orang yang memiliki niat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau dari awal memang tidak niat membaca Al-Quran, ya Al-Quran itu ya sangat membosankan, sulit dan seterusnya. Itulah mengapa banyak orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran dan malas gitu. Padahal ilmunya ya itu saja. Ini ketemu ini jadinya ini. Sama-sama satu tambah satu sama dengan dua kan gitu. Baik. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Nah, kita ketemu lagi nih sama short lam sama alifnya ini. Maka kita boleh berhenti. Ya, kita boleh berhenti dan tapi lebih baiknya dilanjutkan. Jadi mashrabahum kulu. Ya, ketika melanjutkan maka dilihat huruf setelahnya apa. Ini sini ada mim sukun ketemu sama apa? Sama kaf. Maka kita membacanya dengan jelas. Mashrabahum kulu washrabu. Kulu washrabu min
Di sini ada nun sukun bertemu sama ro, ya, bertemu dengan ro, maka kita memasukkan huruf nun ini kepada huruf ro sehingga menjadi mirri. Jadi nun ini udah dimasukkan ke sini. Artinya kalau udah dimasukkan ya sudah tidak terbaca lagi. Nah, kalau misalkan kecuali kita berhenti karena gak kuat ya, nafasnya tersegal-segal, mungkin kena asma dan seterusnya, misalkan kulu washrabu min. Nah, kita berhenti di sini, nggak kuat nafas. Min, boleh nggak? Boleh, tapi harus dibaca min. Kenapa? Karena belum bertemu dengan huruf ro, belum disambung dengan huruf ro. Kalau disambung, maka kulu washrabu mir menjadi mir. Jadi awal kita kalau berhenti min, ketika digabung menjadi mirri. Nah, baik, kita lanjutkan. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'tsaw. Ya, kuat nafas berhenti, dilanjutkan dengan mengulangi yang sebelumnya. Wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, ketika ada pertanyaan, ini ada alif, kenapa ta'tsaw ini tidak dibaca panjang? Wala ta'tsaw. Kan katanya kalau ada alif maka bacaannya menjadi panjang. Contoh yang tadi itu, yang alif itu, mana alif tadi itu. Nah, ini wa idistasqa ada alif kecil, Musa ada alif kecil, liqaumihi ada ya kecil. Nah, sekarang ini ada alif ini, wala ta'tsaw, tapi ini alif panjang. Nah, jawabannya karena di atasnya alif ini ada tanda tanda bulatan kecil seperti ini. Wala ta'tsaw, maka dianggap tidak ada alifnya, artinya tidak dibaca panjang. Sama seperti ini. Kulu. Nah, kulu ini kan sudah ada waw, artinya sudah 2 harokat. Ditambah sama alifnya berarti menjadi ditambah 2 harokat. Ini wawunya 2 harokat, alifnya 2 harokat, berarti 4 harokat. Ya tidak, itu jawaban yang salah. Ketika ini ada kulu, wawunya 2 harokat, kulu lu dibaca 2 harokat, kemudian alifnya ini karena ada bulatan kecilnya, washrobu bulatan kecil, maka alifnya tidak dianggap panjang atau tidak boleh dibaca panjang. Wala ta'tsaw, langsung wala ta'tsawfi. Wala ta'tsawfi. Nah, jadi jangan wala ta'tsawfi. Ya, tidak ada panjang sama sekali untuk ini. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, baik pemirsa Quran Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 ayat ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca 1 kali. Pemirsa yang di rumah, mari kita ikuti bacaan berikut bersama-sama sehingga kita langsung praktek membaca 1 ayat ini. Nah, kalau 1 ayat ini kita bisa membaca dengan baik, insya Allah ayat berikutnya ya gitu-gitu aja, panjang pendek, samar dengung jelas, ada juga yang huruf dipentalkan atau dipantulkan. Nah, itu. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw
ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu ayat dan semoga ini menjadi ayat yang semakin membuat kita ingin membaca dan mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah saya sampaikan bisa jadi ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, baik itu mungkin penjelasan di tajwid ataupun makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf, ya mohon maaf karena itu adalah keterbatasan saya, karena saya juga mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Demikian pembelajaran. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share ataupun disebarkan kepada orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.